yang kebetulan ada guru TIK-nya, nanti kita bisa langsung berarti pakai baik minta dari guru-guru informatika dari sekolah penggerak, karena itu sudah pasti menyelenggarakan informatika sesuai dengan acuan kurikulum. Ya, kalau saya mungkin di sini hanya sebatas pemahaman yang saya pelajari, tetapi kalau dari guru Yoyo, dari siapa lagi ya, Pak Agung mungkin ya, Pak Agung mungkin masih baru-baru ya, baru itu Pak Haji Maman, dari Pak Ari, itu coba bisa saling sharing dengan teman-teman semua bagaimana pelaksanaan kurikulum, bagaimana pelaksanaan mata pelajaran informatika itu di guru mereka, untuk nanti diterapkan oleh Bapak Ibu yang memilih berubah. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, ini kelas baik dulu Bapak Ibu, supaya dari capaian-capaian pembelajaran anak-anak didik kita yang kalau kita coba berkaca di hasil PISA Bapak Ibu, itu kan hasil PISA kita dalam tanda kutip relatif mengkhawatirkan juga gitu. Kita di urutan ke 60 berapa? 65 kalau tidak salah dari berapa gitu ya. Bahkan kita itu di bawah Kamboja katanya gitu. Berarti kan kualitas pendidikan kita itu masih sangat-sangat di bawah kalau begitu. Ya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi evaluasi dari program kita. Termasuk di negara kita sendiri Bapak Ibu. Timur. Di Papua itu Bapak Ibu, di Papua saya sempat di kegiatan elaborasi Pak Henry, di elaborasi pemahaman di grup penggerak. Kebetulan waktu saya pernah mendapatkan kelas di Papua, 2 kali saya dapat kelas di Papua. Itu luar biasa tantangannya Bapak Ibu. Apa tantangannya? Bukan hanya sekedar sarana prasarana yang kurang, tetapi kemampuan anaknya pun tidak bisa disamakan dengan anak-anak di daerah Jawa Barat gitu. Anak usia SMP saja katanya masih ada yang belum bisa membaca. Saya sempat konfirmasi ke gurunya, ini belum bisa gimana Bu? Belum bisa belajar. Ya, di kurikulum sebelumnya untuk dikatakan lulus tingkat SMP diukur dengan capaian 4 mata pelajaran. Matematika, bahasa Inggris, IPA, dengan adanya UN. Bahkan kan di Papua sendiri sudah mengatakan ada beberapa sekolah yang menolak hal UN tersebut Bapak Ibu ya. Ada yang menyatakan penolakan terhadap UN karena nggak bisa kita disamakan dengan di daerah Jawa, apalagi Jakarta. Ya, bayangkan Bapak Ibu, mana 3 tahun belajar di sekolah kita untuk dikatakan lulus hanya dari 4 mata pelajaran. Padahal dia mungkin punya bakat olahraga, mungkin punya bakat seni, mungkin banyak bakat yang lain yang itu tidak tergali. Maka jangan heran, mulai 5 member gitu ya, membercara kapur makan sampai terkait sebut dengan tim sukses UN. Nah, ditunjukkan paham kan? Nah, dengan hal seperti itu, maka sekarang dicoba dievaluasi, refleksi, maka muncullah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, tidak lagi mengacu kepada hanya capaian-capaian akademik saja. Tidak hanya mengacu pada sesuatu yang spesifik, bagaimana anak itu dikembangkan karakternya, kalau disebutnya karakter dengan kelimanya. Juga termasuk bahwa untuk capaian-capaian yang harus dipenuhi oleh anak didik itu tidak lagi seperti yang dulu pernah kita alami. Capaian itu harus bisa selesai dalam waktu 1 semester. Ada yang disebut target kurikulum. Upami kurang kegiatan sehingga anak sempat belajar dengan kita mencoba berikan waktu tambahan, berikan jadwal tambahan. Yang penting kita sudah ngajar, mengetahui secara lebih jauhnya gitu ya. Oke. Selanjutnya lebih merdeka Bapak Ibu. Lebih merdeka di sini ya bukan berarti merdeka ini bebasnya ya Bapak Ibu. Karena saya juga pernah mendapatkan obrolan lagi, terus terang saya katakan begini.
ada seorang yang bisa dikatakan di sekolah itu memiliki wewenang yang jauh lebih luas gitu ya, soal sekolah. Masih bertanya apa sih merdeka itu? Apakah mereka berarti kita bebas? Jadi anak mau itu ya bukan begitu maksudnya merdeka itu. Ya, merdeka kita tetap ada CP-nya. Merdeka kita seperti hanya merdeka kemerdekaan bangsa kita, Bapak Ibu. Ketika dijajah kita nggak bisa menentukan nasib sendiri. Tapi ketika udah mereka, kita punya kemampuan atau kita punya otonomi untuk bisa menuju seperti apa, dan tentunya tujuan itu tujuan yang baik gitu. Bukan tujuan asal tujuan, tapi tujuan yang perlu kita tujukan bersama-sama. Itu makna merdeka. Ya. Selanjutnya lebih relevan interaksi, Bapak. Oke, nanti ada P5 ya, nanti dibahas secara lebih jauh mungkin ketika Bapak Ibu sudah disusun jadwal ya, bagaimana mengelola jadwalnya nanti kita berbagi dengan guru-guru dari sekolah penggerak. Kita harus melihat bagaimana konteksnya. Contoh sekarang begini Bapak Ibu, 5 dikurang 4 itu berapa Bu? 5 kurang 1 berapa Pak Bu? 4 ya. 5 dikurang 1 itu 4. Itu tekstual. Tapi coba kontekstualkan. Ada 5 ekor burung hingga di kabel listrik, supaya gini kabel listrik grup Japati 5 anunya ditembak gigi kan, benang kan gigi. Tinggal sabar apa ya, tinggal berapa? 0 kan? Ya 0 kan? Kenapa 0? Iya, anu mau pakai wasir kamu menghiji. Kenapa yang diajarkan di kelas anak-anak 5 kurang 1 teh 4. Tapi ketika kontekstual kasus seperti tadi itu ternyata bisa jadi 0 gitu. Maka belajar itu sesungguhnya tidak lagi sekedar mengingat, menghafal tekstual, tapi harus bisa menghubungkan apa pengalaman belajar yang sudah didapatkan dengan kehidupan nyata dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kalau anak sudah bisa memadukan itu baru hasil belajar yang sebenarnya. Itu kontekstual dan maka bisa dibuktikan secara empiris kan. Sekarang ada 5 guru, tema 1 kayaknya tadi kita tentang mau hasilnya gitu. Tentang PNM yang akan disampaikan oleh narasumber teman kita semua. Yang mohon maaf baru tahu kali ini saya nama lengkapnya ya, bukan Wageda, ternyata Bapak Dodi Supriyadi. Kami persilakan diberikan waktu kesempatan. Wageda juga nama keren. Ceria. Wajahnya itu wajah Sombong. wajah daun. Kalau saya wajah Wageda. Mungkin harus kena Pak Dodi, iya oke. Tapi salah lagi, seseuna uape mata alhamdulillah najak orang yang sebut aki uape, iya salah. Kenapa saya mengatakan sampai sedetail itu sampai dengan ibaratnya golongannya? Mudah-mudahan menjadi motivasi kalau saya bisa mengerjakan PNM walaupun sebelum sampai ke 41 sertifikat sebagaimana informasi saat itu diolah di BPPB itu sibuk di Japri di bere bahan tentang niro dikerjakan. Kenapa? Karena tadi logo tadi di benak kita adalah tertanam kalimat beban seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Pengawas di warung kopi. Nah, yang kadang kala Pak benar saya juga ingin sekali mendebat. Karena apa? Gambar ini Pak sama dengan yang saya rasakan pas awal itu. Terus tadi, bagaimana menyikapi percepatan dalam aksi nyata? Bapak Ibu bikin kombal tadi. 1 kombal minimal 5 orang. Bukan bisa sekolah ayah 15 orang, aman tadi bikin 3 kelompok tadi. Termasuk dalam kelompok penerapan P5 yang 3 unsur yang harus dilakukan oleh sebuah sekolah minimal.
Itu kudu seueur kelompok lah belajar anu saha. Mari dia sistem dina umpan balik sebenarnya dipermasalahkan. Awal mah umpan balik diketik we nama guru Ijot, guru dia. Oh, nah aslinya teh yang pada dikerjakan apa itu guru perlahannya. Muka dua guru ini gitu. Masih di ACC, tapi kadirina teu. Karena ada yang diterima baik itu untuk umpan balik satu dalam model kertas. Kita print nama jenis umpan balik topik berapa kan gitu. Nama kalau untuk guru nama guru terus ditulis tangan. Kami lakukan saya tulis dulu. Kita tulis kasih tulisan berbeda. Tapi semua kata-katanya makanya kita yang bikin nyelima alur. Coba kalau kita nonton bareng tentang ini, karena bagaimana? Pakai kertas redana, terus ada kelimaan. Masuk-masuk itu kepada topik masih nyata yang sama. Paling di Cina mengapi mah tadi ada di no api. Nya, berarti mereka sangat unggul. Sesi yang kedua ini tampaknya sudah hangat ya perbincangan. Tadi di luar juga saya sudah banyak yang bertanya ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 dan sepertinya Bapak Ibu sekarang sudah lebih fresh ya, sudah diisi perutnya, kemudian sudah melaksanakan ibadah juga, dan tampaknya sekarang sesi yang akan menjadi seru mungkin pada ya. Tadi juga di luar kalau momennya sedang santai itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya terkait dengan kurikulum Merdeka itu seperti apa. Tanya terlebih dahulu mengenai informatika secara khususnya itu akan seperti apa? Maka kita waktunya sampai pukul 2 saja, 1 jam kita bahas ya. Nanti setelah pukul 2 kita bahas tentang organisasi MBMP. Maka Bapak Ibu, berkata resmi tadi di Pak Tata, antara di Pak Dodi, gitu kan? Maka, aduh Pak Dewa ya, kamari. Dina mengenai JTM informatika masih berseliweran. Ya. Aya anu 2 jam per tatap muka di kelas, Betul. 1 jam per 5. Nah, ditulis di SKBM-nya itu apakah 2 jam, apakah 3 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya yang P5 itu gimana gitu ya? Di sekolah saya proyek itu setiap mapel. Pas informasi proyek itu kemauan atau hasil dari asesmen siswa. Nah, jadi can aya ningkron gitunya antara ayeuna pertemuan panginten dengan pihak sekolah masing-masing. Pada Ibu Bapak, mangga Bu Bapak. Oke. Anu kahiji terkait jumlah jam tatap muka ya. Untuk informatika itu 2 jam Pak tatap mukanya ya, 2 jam. Nah kemudian kalau kaitannya dengan P5 itu di sini tidak ada P5 yang berdasarkan mapel, tidak, karena struktur kurikulum itu dibagi ke dalam 3, ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, untuk P5 itu maksudnya ke dalam kokurikuler, tetapi jumlah jam ngajar, jam belajarnya itu untuk SMP itu kita fase D. Fase D itu minimal adalah 3 tema, maksimal adalah 4 tema, dengan jumlah jamnya adalah 360 jam per 1 tahun gitu. Nah, pakai semi blok itu dilaksanakan setiap Kamis
dan Jumat. Kalau semi blok. Tapi kalau blok kita full belajar dulu di akhir semester. Kalau misalkan dibagi 2 180 jam, berarti ada 180 itu kalau tidak salah sampai ke 5 minggu. Selama 5 minggu anak itu fokus mengerjakan P5. Gitu. Silakan kalau untuk pengaturan penjadwalannya itu dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Saya pernah kemarin menggunakan sistem blok, tapi cuma kuat 1 minggu. Kenapa? Karena kelas 8 dan kelas 9-nya protes. Kenapa? Kalau sistem blok, anak-anak jam 1 beres. Sebab apa? Karena intrakurikulernya sedikit jumlah jam. Karena 1 jam dari tiap apa sudah diambil ke kurikuler. Gitu. Tapi enaknya apa? Anak-anak lebih fokus terhadap P5. Mual favorit ayeuna P5 hiji guru mikiran pelajaran sanes. Gitu kan? Nah itu kalau penggunaan blok. Makanya saya kemarin menggunakan semi blok dan saya berencana ikut blok ketika kurbannya sudah kelas 7, 8, 9. Jadi mulai kelas sisiri, kemarin kelas 7 jam 1 Gus Arwi, kelas 8 salapan berubah setengah kilo. Walaupun saya sudah berbicara ke orang tua, ya kelas 7 mah kurikulum merdeka, orang tua kita tuh tentang kurikulum merdeka. Mereka taunya cuma, nah udah pulang jam 1 gitu aja sakit itu. Gitu kan ya? Nah jadi untuk informatika itu ke kelasnya kita 2 jam, Pak. 2 jam. Ya, nah cukup, gitu Pak. Ya, maka misalnya sana Ini tambahnya sih. Tambahnya. Intinya mah untuk pengaturan jadwal misalkan ke sekolah Pak, nggak ada aturan harus blok, harus hari minggu, harus nggak ada aturan harus begitu. Malah ya karena nanti juga merdeka, jadi bisa kan sendiri. banyak. bukannya aya barudak dina asesmen lina sharekeun ka barudak gitu kan. Kita nama komennya apa? Senin besok kita asesmen dulu siswa-siswi kita. Ya, gitu Pak. Yo, Barangkali ini karena kita baru ya, jadi kita bukan berarti kita di sini terlalu banyak sharing ya. Ya. Lebih cenderung ke konsultasi di sini mungkin ya. Jadi gini Pak Edi, memang ini yang paling penting itu kalau pengajaran mungkin ada modul gitu ya, Ya. dan nantinya kita mengikuti ke sana. Tapi berhubungan dengan profil pelajar Pancasila ya pasti banyak yang masih meraba-raba gitu kan. Ya. Nah oleh karena itu tadi sudah terbuka nih, ya. Mulai terbuka. Ya. Dalam menentukan tema kan, sepengetahuan saya bahwa tema itu ditentukan oleh tim koordinator gitu kan, Ya. P5 atau fasilitator P5. Nah sedangkan tadi saya terbuka di bahwa kita harus dimulai dari asesmen. Berarti besok sampai besok itu belum menentukan tema. Iya. Jadi kita harus asesmen diagnostik Betul. dulu, ya. Kemudian kita berembuk lagi, kemudian ditentukan tema apa yang cocok gitu kan. Sip, itu dia. Kalau saya kan sudah menentukan tema ya, harus saya terbuka lagi karena kemarin Dapuri sudah minta tema. Ya. Ya tentu saya berikan diantaranya gaya berkelanjutan apa? Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kearifan lokal dan satu lagi adalah kewirausahaan. Iya. Nah kalau begitu saya akan terbuka lagi berarti besok itu karena lama lah Pak untuk proyek 1 itu 12 minggu ya, makanya tidak serta-merta poe ayeuna perlu sampai kepada perencanaan ataupun membuat tim, tidak kan? Terima kasih Pak. Iya. Karena yang kita kejar itu Pak prosesnya Pak. Gitu kan? Dan ingat bahwa kurikulum merdeka itu kalau mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat KWSP SMP 5 bakal seperti ini. Setiap sekolah KWSP-nya berbeda-beda karena berdasarkan apa? Sosiokultural dari setiap daerah Bapak Ibu. Itulah bukan hebatnya, kelebihan dari kurikulum merdeka Pak. Dan yang dimaksud tadi dengan menghambat terhadap murid itu sagaru pakai kurang nganyumporan ka hayang murid. Lamun cek bahasa Pandang mah, nanti Pandang anu filosofi Ki Hajar Dewata nanti bahwa kita itu tugasnya adalah menuntun. Ya kan? Menuntun. Gitu kan? Lamun udah bahasa guru penggerak mah, ngasa ukur nuntun budak. Gitu kan?
budak teh sebenarnya masuk seperti kertas kan, ada kertas kosong budak teh, tapi masih abu-abu gini. Kita hanya apa? Menebalkan, gitu kan? Ya, itu mungkin pelajaran saya. Alhamdulillah mungkin kalau saya di SP sama di GP jadi bisa berjalan berbarengan lah, gitu kan Pak. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi latar belakang itu Pak dilihat. Sok ke pengawas, misalnya Pak Hendrik ke Abi, di mana bisa nanggukeun tema ieu? Kan gitu. Model fasilitator saya di mana? Bu, berdasarkan asesmen saya terhadap siswa-siswi SMP 5. Ya kan? Bahwa ada orang, pada saya kemarin ini Pak, saya curhat saja, saya tema terakhir adalah kewirausahaan. Ya kan? Kenapa saya ambil kewirausahaan? Pertama, hasil asesmen bahwa orang tua SMP 5 mereka adalah yang petani. Kemudian ada yang petani itu berarti kan aya bicaran endog, jeung aya anu jualan endog. Endog teh kan aya endog entok, aya endog meri, aya endog hayam gitu kan. Dan ada anak-anak yang memang dia suka berjualan online. Maka saya ambil berdasarkan tim P5, saya ambil temanya adalah kewirausahaan. Apa? Yaitu adalah membuat telur asin. Pertama itu 3 tema, tahun kedua 3 tema, dan tahun ketiga tidak 1 tema, tetap 3 tema, berarti ada 2 tema yang diulang. Betul. Sehingga semua tema akan semua dimensi. Nah, semua dimensi akan dipelajari oleh anak, Betul. akan dialami oleh anak. Ya. Sehingga temanya, ya. Karena kita baru mau menginjak nih, Ya. sehingga temanya ditentukan seperti tadi kata Pak Haji Mahmud, ditentukan dulu 3 tema. Kenapa? Karena asumsinya nanti setiap anak akan mengalami ke-7 tema tersebut. Betul. Karena 3 seperti itu. Ya. Meskipun tetap tidak artinya kami bukan melupakan asesmen yang tadi ditawarkan. Ya. Karena kalau berdasarkan asesmen, saya yakin akan ada muncul hasilnya ya, beberapa tema. Betul nggak? Ya. Betul.